Perpres nomor 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, bahwa penugasan PT PPI didasarkan pada Surat Menteri BUMN nomor S 887/MBU/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan rapat koordinasi tertanggal 28 Desember 2015, bahwa untuk melaksanakan penugasan tersebut, PPI dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Dalam hal ini melakukan kerjasama dengan 8 perusahaan swasta sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 8 Perpres 71/2015 dianggap dibacakan. Bahwa keputusan Menteri Perdagangan berupa pengakuan impor harus melalui tahapan pengecekan syarat-syarat permohonan persetujuan impor yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dirjen Daklu dari Kementerian Perdagangan dan persetujuan impor diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf A junto pasal 9 ayat 2 huruf C Undang-Undang Kementerian Negara, pada pokoknya kewenangan Menteri, inkasu Menteri Perdagangan adalah merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidangnya yang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Menteri Perdagangan dibantu oleh Dirjen sebagai pelaksana. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam perkara akuo secara hukum merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdakwa telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya keputusan terdakwa yang telah sesuai dengan kewenangan sebagai Menteri Perdagangan dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa pengakuan persetujuan impor Kementerian Perdagangan mengacu pada pasal 14 huruf D dan H Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2015 dianggap dibacakan. Bahwa penerbitan pengakuan persetujuan impor adalah merupakan pelaksanaan kewenangan terdakwa sebagai Menteri Perdagangan yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, sehingga pemilihan terhadap penggunaan kewenangan terbatas pada ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, uraian unsur melawan hukum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena seluruh pengakuan persetujuan impor oleh terdakwa merupakan tindakan administratif dalam jabatan sebagai Menteri Perdagangan yang dilaksanakan sesuai kewenangan sebagai Menteri Perdagangan serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dilanjutkan yang mulia. Izin yang melanjutkan yang mulia. D2. Uraian di dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli gula kristal putih yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Kepolisian Polisi Daerah dari PT Angels Products, PT Makassar Tene, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, PT Berkah Manis Makmur, atau disebut 8 perusahaan swasta. Meskipun dalam dakwaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari realisasi kerjasama telah menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Majelis Hakim yang mulia, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap
karena tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli GKP yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah dari 8 perusahaan swasta berdasarkan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menguraikan pelaksanaan operasi pasar GKP yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Inkopol, serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah atau selanjutnya disebut dengan SKKP atau Puskopol, sebagaimana tercantum di dalam halaman 9 sampai dengan 38 dan halaman 52 sampai dengan 83 surat dakwaan. Namun di dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak menguraikan harga jual beli GKP oleh Inkop Kartika, Inkopol, dan SKKP atau Puskopol TNI Polri dari 8 perusahaan swasta dalam pelaksanaan operasi pasar GKP. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga telah menguraikan adanya keuntungan sebesar Rp75 per kilogram untuk Induk Koperasi Kartika tanpa menyebutkan dasar harga jual beli GKP yang dibeli dari PT Angels Products sebagai berikut, dianggap dibacakan. 3. Sedangkan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menjelaskan secara rinci bagaimana PT PPI telah membeli GKP dari 8 perusahaan swasta sebesar Rp9.000 per kilogram dibandingkan dengan harga patokan petani atau HPP sebesar Rp8.900 per kilogram sebagaimana tercantum di dalam halaman 23 dan 68 dakwaan primer dan subsidiar sebagai berikut, dianggap dibacakan. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini telah menguraikan di dalam surat dakwaan terkait adanya harga jual beli GKP antara PT PPI dengan 8 perusahaan swasta yang menjadi dasar kerugian negara terkait pemenuhan stok serta stabilisasi harga gula. Namun terhadap pembelian GKP oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap sehingga menjadi tidak jelas dasar kerugian terhadap pembelian GKP oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas atau obscurable. Karena di dalam hal ini, jaksa penuntut umum di dalam menguraikan surat dakwaannya tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli GKP yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah dari 8 perusahaan swasta. Meskipun bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari realisasi kerjasama dimaksud menjadi dasar nilai kerugian negara. Bahwa oleh karena surat dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap, sudah sepatutnya demi hukum yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Izin dilanjutkan yang mulia. Melanjutkan yang mulia. D3. Uraian mengenai kerugian negara dalam surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena perhitungan kerugian negara di dalam surat dakwaan mengabaikan pasal 4B Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Bahwa dalam halaman 38, 44, 83, dan 89 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh PT PPI akibat pembayaran harga GKP yang lebih besar dari harga perkiraan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan bahwa status hukum PT PPI merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, yang mana dalam hal ini memiliki kekayaan terpisah dari keuangan negara. 2. Bahwa mengingat status PT PPI dalam perkara akuo merupakan perusahaan yang berstatus sebagai BUMN, maka berdasarkan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan maupun kerugian negara.
bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 25 Februari 2025 yang menggunakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebagaimana tertuang di dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2025 tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 4B Undang-Undang BUMN junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. Pasal 4B Undang-Undang BUMN, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 1 ayat 2 KUHP, bila ada perusahaan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menimbang Undang-Undang BUMN telah diberlakukan terlebih dahulu sebelum tanggal surat dakwaan dibuat, maka surat dakwaan menjadi kabur dan tidak cermat. Karena jaksa penuntut umum di dalam menguraikan surat dakwaan tidak berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang tidak mempertimbangkan status PT PPI yang merupakan perusahaan yang berstatus sebagai BUMN. Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan. Bahwa oleh karena surat dakwaan kabur dan tidak cermat, sudah sepatutnya demi hukum yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Lanjutkan yang mulia. Izin lanjutkan yang mulia. D4, jaksa penuntut umum telah tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, di mana dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menggunakan harga patokan petani dalam menyimpulkan adanya kemahalan harga beli dan selisih keuntungan yang diterima 9 perusahaan swasta dari hasil jual beli GKP dengan PT PPI. 1. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan terdapat kemahalan harga beli gula kristal putih yang dilakukan PT PPI dengan 9 perusahaan swasta yang kemudian secara melawan hukum dijadikan dasar oleh BPKP RI dan jaksa penuntut umum dalam menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara akuo. Bahwa dalam halaman 28, 33, 74, dan 78 surat dakwaan penuntut umum, jaksa penuntut umum menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh PT PPI akibat pembayaran harga GKP yang lebih mahal dari harga patokan petani. Padahal dalam surat dakwaan, GKP dibeli oleh PT PPI dari 9 perusahaan swasta yang merupakan importir sekaligus produsen gula, bukan dari petani, sehingga tidak tepat apabila perhitungan jaksa penuntut umum didasarkan pada harga patokan petani. Bahwa hal tersebut telah membuktikan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena jaksa penuntut umum mencampur adukan antara kedudukan petani dengan kedudukan 9 perusahaan swasta yang berkedudukan sebagai importir dan produsen gula. Padahal dalam dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengetahui mengenai kedudukan 9 perusahaan swasta sebagai importir dan produsen gula, dan harga patokan petani hanya berlaku di tingkat petani. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2015 tentang penetapan harga patokan petani gula kristal putih tahun 2015 dan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 42 tahun 2016 tentang penetapan harga patokan petani gula kristal putih tahun 2016 yang menentukan harga patokan petani yang selanjutnya disingkat HPP adalah patokan harga gula kristal putih di tingkat petani. Saya ulangi, di tingkat petani. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak mencantumkan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menentukan harga patokan petani dalam perkara akuo. Selain hal tersebut di atas, dalam surat dakwaan akuo penuntut umum telah tidak jelas
dan tidak cermat dalam memberikan rincian nilai kerugian keuangan negara, di mana dalam surat dakwaan akuo tidak diuraikan mengenai metode perhitungan masing-masing komponen sehingga bisa mendapatkan penghitungan kerugian keuangan negara sebesar 578.105.411.622 rupiah 47 sen, sehingga terbukti jaksa penuntut umum tidak memberikan gambaran yang jelas dan cermat tentang akibat dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa surat dakwaan akuo disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, D5. Mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat penetapan penahanan yang menjadi satu kesatuan dengan surat dakwaan, melainkan jaksa penuntut umum hanya menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana akuo yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sehingga surat dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum. Bahwa dalam halaman 1 sampai dengan 4 surat dakwaannya, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, melainkan jaksa penuntut umum hanya menguraikan dugaan tindak pidana yang terjadi sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Bahwa kewajiban jaksa penuntut umum dalam menyusun dan menguraikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 padahal telah dinyatakan dalam surat yang dikeluarkan oleh penyidik, antara lain surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 29-F-1-FD.1-07-2023 tanggal 31 Juli 2023, surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 54-F-2-F-2-10-2023 tanggal 3 Oktober 2023. Ketiga, juga dijelaskan dalam surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP strip 60-F-2-10-2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 50-F-2-10-10-2024 tertanggal 29 Oktober 2024 bahwa dari keempat surat tersebut di atas, dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan diduga terjadi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Namun ketika masuk dalam tahap penuntutan inkasu dalam surat dakwaan, terdapat perbedaan periode yang signifikan mengenai tempus delicti terjadinya dugaan tindak pidana, di mana penuntut umum tidak menguraikan peristiwa pidana dalam kegiatan importasi gula yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Padahal tidak ada perubahan tempus delicti sejak penyelidikan sampai dengan penyidikan. Bahwa berdasarkan pasal 139 Jungto pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan adalah wajib menyesuaikan tempus delicti yang dinyatakan dalam penyelidikan dan penyidikan
inkasu jika hasil penyidikan menyatakan dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada 2015 sampai dengan 2023, maka seharusnya dalam surat dakwaannya pun jaksa penuntut umum harus menguraikan seluruh dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa selama jangka waktu tersebut, bahwa apabila faktanya hasil penyidikan belum mencakup peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2023, maka penuntut umum seharusnya mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukan perbaikan, bukannya menindaklanjuti hasil penyidikan tersebut dengan membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan telah tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. Lanjutkan Yang Mulia. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo, sehingga sudah sepatutnya demi hukum menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.